kamanungsan tanpa pangemban rasa welas asih iku sejatining sesat, tanpa peninggal, tanpa milah ugeman katresnan, dunung peteng netra ati kasiprah nglahirake angkara murka. Ucap ibuku malam itu, ucap ibu malam itu aku mendengarkan sebuah kesaksian peristiwa kematian yang dipenuhi dengan aroma kejanggalan dan mencurigakan. Mertua Bularas meninggal dengan cara sangat tragis. Beliau menahan sakitnya selama beberapa bulan, terbaring di bangsal rumah sakit sebelum akhirnya ajal menjemput. Kondisi mertua Bularas saat sakit sangat memprihatinkan. Perutnya membusung besar, dengan badan yang hanya tinggal tulang terbungkus kulit. Beliau hanya bisa memasukkan makanan melalui selang yang ditanam di dalam tenggorokan yang dilubangi. Mulutnya selalu mengatup rapat. Tulang rahangnya keras tanpa bisa terbuka, menyatukan barisan gigi dengan sangat kuat. Jadi kondisi almarhum sampai seperti itu. Spontan ibuku berteriak lirih karena kaget. Iya mbak, selama 2 bulan lebih di rumah sakit kondisi beliau seperti itu. Suami juga sudah mendatangkan kiai dan orang pintar, tetapi hasilnya nihil. Maafkan saya Jeng, saya terlambat sampai di sini, kata ibu seraya mengelus sahabatnya dari kecil. Iya mbak, gak apa-apa, hanya saja tolong dilihat dulu, kira-kira apa masih ada gangguan lain pada saya dan keluarga, pinta Bularas sambil menyeka air matanya. Yang tenang ya Jeng, selalu tawakal, serahkan semua pada Tuhan. Selama pembicaraan mereka berlangsung, aku menyimak dengan seksama. Aku hanya bisa menimpali jika santet yang dikirim ini tentu bukan main-main, karena sudah beberapa kiai dan paranormal menangani mendiang selama sakit, tetapi tidak juga membuahkan hasil. Meski manusia meninggal secara sihir itu termasuk syahid, tetapi si korban menahan derita akibat santet itu. Tentunya hal itu sangat menyakitkan tatkala menggugurnya dosa oleh dera kepedihan yang dibuat para jin. Gema tahlil masih berkumandang. Tiba-tiba terdengar suara teriakan yang berasal dari dalam dapur. Kami serempak beranjak ke dapur, mencari sumber teriakan berasal. Betapa terkejutnya Bularas ketika mendapati sang ibu mertua terjatuh dan kejang-kejang. Mulutnya mengeluarkan buih yang bercampur darah, dengan mata membelalak naik ke atas, serta tubuh kaku mengejang. Semua orang yang hadir di situ merasa takut melihat peristiwa tersebut. Semua mengucapkan istighfar. Dengan bantuan beberapa orang, tubuh tua yang terjatuh itu diangkat ke kamar. Tubuhnya masih saja kejang-kejang dan menggeliat saat mereka menggotongnya. Ketika melintasi di hadapanku, terdengar suara ngorok yang keluar dari mulutnya. Bu, kok nggak ada tanda-tanda datangnya santet?
Tapi kenapa tiba-tiba nenek itu kondisinya seperti itu? Aku bertanya dengan penuh kebingungan. Semua keluarga ini sudah diincar sejak lama, Le, jawab ibuku. Belum sempat aku menjawab perkataan ibu, terdengar teriakan dari kamar. Semua langsung berhamburan menuju kamar, berusaha melihat ke dalam, ingin memastikan apa yang tengah terjadi. Termasuk Bularas yang langsung menerobos masuk tanpa permisi lagi dengan orang-orang yang sudah berdiri di depan pintu kamar. Mertua Bularas kembali memuntahkan darah segar sebelum meninggal dunia. Suasana menjadi tidak kondusif. Semua yang hadir menjerit melihat peristiwa mengenaskan itu. Rasa iba dan prihatin muncul di wajah mereka. Belum lagi kering tanah pemakaman sang suami, ini disusul dengan berpulangnya sang istri. Semua wajah terlihat memucat, merasa ngeri akan ilmu santet yang ternyata benar adanya dan sangat membahayakan. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Hanya kata itu yang terucap dari bibir ibu dan diriku. Ini hanya tangisan dan ratapan yang terdengar dari seluruh keluarga. Suasana hati sedih akibat belum lama ditinggalkan mertua laki-laki Bularas. Ini ditambah lagi kedukaan yang memilukan. Ibu tiba-tiba berdiri lalu berjalan mendekati salah seorang pelayat yang tengah berdiri bersandar di salah satu dinding rumah. Wajahnya membiru dengan tarikan nafas yang terlihat sangat berat, tersengal-sengal. Dia menekan perutnya terlihat sangat kesakitan dan perutnya perlahan terus membesar. Al, ambilkan tasbih ibu di dalam tas. Cepat, teriak ibuku. Seketika dengan gerak cepat aku membongkar tas ibu, mengambil tasbih dari kayu berwarna hitam, lalu buru-buru memberikannya kepada ibu. Dengan mengucapkan doa, tasbih ditempel ke perut ibu paruh baya itu dengan sekuat tenaga. Dan berulang kali secara perlahan ibu menarik ke atas, mendorong isi dalam perut dengan tenaga dalamnya. Mulut perempuan itu terlihat sangat penuh. Terlihat dia membekap mulutnya, berusaha sekuat tenaga untuk menahan desakan dari dalam perut. Namun pertahanannya tak bisa lagi dibendung. Dekapan tangannya terlepas. Kemudian ia memuntahkan kelabang, kecoa, cacing, dan beberapa jenis kutu. Mereka keluar bersama lendir berwarna hijau. Hewan-hewan itu masih dalam kondisi hidup, menggeliat dan bergerak-gerak di tengah kubangan lendir. Orang-orang yang hadir menjerit penuh kengerian. Tolong kalian semua tinggalkan tempat ini, kata ibuku meminta kepada semua yang berada di dalam rumah ini untuk pergi menjauh dari lokasi. Ngapunten bapak-bapak kalian ibu-ibu, monggo mang ditilar mawon, seruku pada semua tamu itu. Setelah semua orang keluar, aku dan ibu berusaha membantu menyembuhkan wanita itu. Sementara Bularas dan suaminya serta kerabat yang lain masih berada di dalam kamar. Jangan pernah merasa iba melihat semua ini. Itu salah satu pantangan dari santet pring sedapur Al, kata ibu.
Maksudnya, Bu? Aku balik bertanya karena tidak paham. Ilmu ini akan berpengaruh lebih dalam jika ada yang merasa iba saat menyaksikan korban. Hal itu akan membuat ilmu tersebut akan mengarah kepada orang yang sedang berkecil hati atau dirundung kesedihan. Ibu ini kena dampak dari ilmu itu karena dia tidak tega melihat Bu Warsini, mertua Bu Laras, ketika meninggal dunia. Kata ibu sambil memijat tengkuk ibu yang terserang santet tadi. Aku hanya mampu terpana karena aku baru kali ini menyaksikan sebuah ilmu yang dapat menyerang dengan sangat ganas. Selain menghabisi trah keturunan sang target, orang lain pun dapat terpapar ilmu ini jika memiliki rasa belas kasihan terhadap sang korban. Menjelang sore hari pemakaman selesai, makam mereka tepat bersebelahan. 2 hari, 2 kematian sepasang suami istri dengan keadaan yang sangat tidak wajar. Mereka kembali menghadap sang Kalik. Di sisi lain, ini merupakan cikal bakal awal perseteruan yang baru dimulai. Ketika selesai pemakaman, aku yang ikut dalam pemakaman masih melihat jelas kondisi jasad yang terbungkus kain kafan itu. Kondisi jenazah itu terus mengalirkan darah. Hal ini membuat kain mori berwarna putih itu memerah dari penutup muka sampai sekujur tubuhnya. Dalam keadaan sudah tanpa nyawa pun, santet itu masih saja bekerja merusak raga sang mayat. Suasana di sini juga terasa sangat berbeda. Angin kencang yang berhembus hanya menerpa bagian atas liang lahat saja, seperti sebuah makhluk sejenis lampor yang terus memutari kami yang sedang berdiri di pemakaman. Sebagian orang hanya melihat dari kejauhan karena tidak berani mendekat, merasakan takut jika santet itu berimbas ke diri mereka juga sekeluarga, seperti dialami oleh tetangga Bu Larasati. Keganjilan yang muncul bukan itu saja. Roakan gagak yang bersahutan dari atas pohon beringin besar seperti menyuarakan penyambutan astral atau menandakan suara kematian. Entah apa arti semua ini, hanya doa yang bisa terucap untuk benteng diri selama di sini. Kamu dari mana? Bukan orang sini ya? Tiba-tiba sebuah bapak-bapak menepuk pundakku. Bukan, Pak, saya hanya pelayat di rumahnya almarhum dan almarhumah. Oh ya, perkenalkan, saya Miko, abangnya Mbak Laras, menantu mendiang.